Ya, untuk analisis menggunakan beberapa metode ya. Di sini ada metode deskriptif, validitas, reliabilitas, dan chi-square. Jadi yang kita pertama lakukan adalah persiapan datanya terlebih dahulu. Nanti bisa dibuka untuk file datanya ini ya, client, data dan hasil. Nah ini kita buka. Nah dari data ini nanti kita tabulasikan ke dalam aplikasi SPSS. Nah sebelum kita masukkan datanya ke dalam aplikasi, ini ada beberapa yang harus dilakukan. Jadi datanya seperti ini ya, disusun seperti ini. Nah kemudian untuk variabel y, nah ini ya, variabel y itu kita melihat ini ya, persentasenya ya. Nah melihat persentase ini, jadi ini merupakan rasio perbandingan dari jumlah karyawan dan jumlah karyawan penyandang disabilitas. Nah ini ya. Nah ini adalah persentasenya. Dari persentase ini nanti kita kategorikan lagi menjadi dua, yaitu yang di bawah 1% dan di atas 1%. Ya. Untuk kategorinya ini ya, untuk variabel y. Nah ini ada rumusnya, nanti bisa diikuti. Seperti itu. Kemudian untuk masing-masing variabel ini itu ditotalkan skornya seperti ini ya. Nah, jadi TKP itu adalah variabel ini X1. Nah, ini ditotalkan seperti ini. Begitu dengan variabel yang lainnya juga sama. Nah, setelah ditotalkan, kita buat nilai total ini menjadi bentuk persentase. Nah, seperti ini ya. Ini adalah persentasenya. Nah, dari persentase ini cara menghitungnya tinggal kita lihat di sini nilai maksimumnya berapa ya. Jadi skor total dibagi skor maksimum dikali 100%. Nah contoh ini ya, jadi untuk variabel X1 dari KP1 sampai KP10 ini adalah total skor maksimalnya adalah 40 karena 4 dikali 10, jadi ini ya. Nah 4 dikali 10 dibagi 100. Nah BH3 ini merupakan ini ya, skor dari TKP untuk responden yang pertama. Jadi seperti itu ya, dibuat persentase. Nah setelah dibuat persentase, lalu kita buat kriteria. Jadi ini nanti yang diuji menggunakan chi-square itu bentuknya harus kriteria. Nah kriterianya seperti ini ya. Jadi yang di bawah 75 itu adalah rendah, sedang itu 75 sampai 85, kemudian tinggi itu adalah di atas 85 atau lebih dari 85. Oke, seperti itu. Kemudian setelah seperti ini ya, kita masukkan datanya ke dalam SPSS. Nah untuk penamaan variabelnya nanti seperti ini sudah saya siapkan. Oke, kita buka dulu aplikasi SPSS nya. Di sini saya menggunakan SPSS versi 27. Ya seperti ini ya untuk tampilannya. Nah dari pertama kita membuka SPSS, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kita masuk ke variable view, ini ya variable view. Nah kita copy yang ini, kita copy, klik kanan, copy, kemudian kita paste di sini ya. Nah seperti ini. Selanjutnya adalah kita masukkan labelnya. Nah ini, jadi yang kita masukkan labelnya itu hanya yang kriteria saja. Jadi untuk yang total score ini tidak usah dimasukkan labelnya. Oke, nah setelah seperti itu, lalu kita buat value-nya. Karena ini kan kategori ini ada value-nya ya. Nah seperti ini, kita masuk ke value, kita klik value 1, kita masukkan itu adalah kategori rendah, value 2 itu sedang, 3 adalah tinggi. Nah seperti ini, klik add lalu OK. Kemudian untuk yang Y
1 itu adalah kurang dari 1%, kemudian 2 lebih dari sama dengan 1%. Nah, untuk yang X2 dan X sampai dengan X7 itu kan sama ya. Ini tinggal kita copy saja, kita blok seperti ini, lalu kita paste. Nah, seperti ini. Setelah semuanya lengkap seperti ini, kita masuk ke data view. Nah, kita copy data penelitiannya. Nah, di sini kita masukkan dari sini ya. Nah, seperti ini, bertahap. Kemudian kita masukkan total score. Jadi sesuai ini ya, sesuai urutan ini, namanya ini. Setelah total score, kita masukkan nilai kriterianya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini sudah masuk semua datanya. Bisa kita lakukan analisis. Jadi yang pertama dilakukan di sini adalah kita melihat uji univariate deskriptif. Untuk cara pengujiannya seperti ini. Klik analyze, kemudian descriptive statistic, lalu frequencies. Nah, kita masukkan dari KP1 sampai dengan PS7. Kita blok dulu seperti ini ya. Kita pindahkan ke kolom variabel. Nah, seperti ini lalu kita masukkan kriterianya. Jadi untuk yang total score ini tidak usah diuji deskriptif. Oke. Nah, seperti ini hasilnya ya. Nah, ini adalah cara untuk analisis univariate deskriptif. Dari hasil ini bisa kita copy seperti ini, copy, lalu kita bisa paste di Microsoft Excel. Yang selanjutnya kita interpretasikan. Nah, ini adalah interpretasi yang sudah saya buat seperti ini ya. Ya, seperti ini hasilnya nanti. Oke, setelah analisis univariate deskriptif, selanjutnya adalah uji validitas reliabilitas. Caranya seperti ini, klik analyze, lalu kita pilih menu correlate, bivariate. Nah, kita masukkan sesuai dengan variabelnya ya. KP1 sampai dengan KP10 kita masukkan dulu. Lalu kita masukkan total skornya. Ingat, KP total skornya adalah TKP. Nah, ini T ini adalah kode dari total score. Kita masukkan, lalu oke. Nah, ini adalah uji validitasnya. Kemudian untuk uji reliabilitas, caranya seperti ini. Analyze, scale, reliability analysis. Nah, kita masukkan KP1 sampai dengan KP10. Kita masukkan ke kolom items. Nah, ini ya bedanya dengan uji validitas. Jadi kalau untuk uji reliabilitas itu kita tidak menggunakan total score. Jadi seperti ini aja. Lalu kita klik OK. Nah, ini adalah hasil uji reliabilitasnya. Nah, dari sini di copy, kita masukkan ke Excel. Nah, untuk lebih mudah kita lihat di sini saja. Nah, jadi untuk uji validitas dan reliabilitas ini caranya sama ya kepada semua variabel. Jadi saya akan mencontohkan satu saja karena sisanya nanti hanya repetisi. Nah, yang kita perlu perhatikan di sini untuk uji validitas itu adalah yang paling ujung, yang ini ya, yang TKP. Jadi untuk yang ini itu bisa kita abaikan. Nah, nilai yang dilihat adalah nilai dari percent correlation yang ini dan nilai seek to tell. Tapi untuk lebih mudahnya kita bisa baca langsung yang seek to tell-nya saja. Nah, ini sudah saya rangkum hasilnya. Jadi untuk dikatakan valid jika nilai seek-nya ini lebih kecil dari 0,05. Nah, ini seluruhnya sudah lebih kecil ya. Ini sudah lebih kecil dari 0,05, maka dikatakan untuk KP ini seluruhnya valid. Kemudian untuk uji reliabilitas ini ya. Nah, komitmen perusahaan itu nilai kerubak alfanya adalah 0,9
0,62. Nah, untuk robak alpha ini harus lebih besar dari 0,6. Nah, ini ya. Atau kalau di SPSS yang ini, nah ini sudah lebih besar dari 0,6, maka dapat dikatakan untuk variabel X1 ini telah memenuhi asumsi reliabilitas. Nah, sampai tahap ini dapat diketahui bahwa untuk variabel X1 itu telah memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas. Oke, seperti itu ya. Nah, nanti untuk yang variabel lainnya itu tinggal diulangi saja prosesnya. Oke, selanjutnya adalah kita masuk ke pengujian chi-square ya. Nah, ini. Nah, untuk pengujian chi-square caranya klik analyze, kemudian kita pilih menu ini ya. Kita pilih menu descriptive statistic. Kita klik di cross tab. Nah, ini cross tab. Oke, seperti ini. Kita masukkan X1 sampai dengan X7 ke kolom row, kemudian Y kita masukkan ke kolom S. Nah, seperti ini. Lalu kita klik statistik. Nah, kita centang chi-square, continue, lalu OK. Ya, seperti ini untuk hasilnya ya. Jadi kita lihat di sini untuk chi-square. Nah, ada dua tabel ya. Ini yang cross tab ini adalah tabulasi silang chi-square. Nah, ini merupakan signifikasi dari tabulasi silang ini. Apakah perbedaan komitmen perusahaan itu mempengaruhi pegawai penyandang disabilitas, seperti itu. Nah, ini adalah cross tab-nya. Jadi cross tab ini merupakan bentuk tabulasi silang. Contoh cara membacanya seperti ini ya. Komitmen perusahaan. Jadi perusahaan yang memiliki komitmen rendah ini ya, itu yang memiliki penyandang disabilitas kurang dari 1% sebanyak 12 perusahaan. Nah, jadi yang komitmennya rendah dengan penyandang disabilitas kurang dari 1% itu ada 12 perusahaan. Kemudian yang komitmen rendah namun penyandang disabilitasnya lebih dari 1% ada 8 perusahaan. Nah, total dari komitmen perusahaan yang memiliki kategori rendah itu ada 20 orang. Seperti itu cara membacanya ya. Untuk sedang ada 4, yang di bawah 1%, yang lebih dari 1% ada 2, totalnya ada 6. Begitupun ke bawah ya, sama ya. Jadi ke bawah ini dapat diketahui bahwa yang rendah 1%, kurang dari 1% ada 12, sedang kurang dari 1% ada 4, tinggi kurang dari 1% ada 20, ada 4 ya. Jika di total keseluruhan penyandang disabilitas ya, persentase kurang dari 1% itu ada 20 perusahaan, sedangkan yang lebih dari 1% ada 10 perusahaan. Nah, ini adalah nilai totalnya. Jadi seperti itu untuk cara membaca tabel ini, tabel tabulasi silangnya. Atau supaya lebih jelas bisa dilihat di sini. Nah, ini ya, sama seperti tadi cara membacanya. Jadi bisa dibaca lurus seperti ini atau seperti ini ya. Nah, selanjutnya adalah kita melihat nilai p-value dari chi-square. Nah, p-value kita peroleh dari sini, chi-square test, percent chi-square, nah, asymptotic significance to side. Nah, ini ya. Ini nilainya 0,301. Nah, ini harus lebih kecil dari 0,05 baru dikatakan terdapat pengaruh yang signifikan ya. Jadi perbedaan komitmen terhadap pegawai penyandang disabilitas. Nah, pada komitmen perusahaan, jadi ini tidak terdapat pengaruh yang signifikan, artinya untuk X1 terhadap Y, hipotesisnya ditolak. Nah, untuk yang X2 sumber kandidat terhadap Y itu kita lihat sig-nya ini ya, 0,044. Nah, ini lebih
kecil dari 0,05, maka sumber kandidat ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pegawai penyandang disabilitas. Jadi bisa diartikan di sini bahwa jika sumbernya ini semakin bagus, maka perusahaan akan meningkatkan rasio pegawai penyandang disabilitas. Jadi penyandang disabilitasnya akan semakin meningkat jika sumbernya itu bagus ya. Jadi seperti itu cara membacanya. Jadi dilihat dulu dari cross tabnya, kemudian dilihat dari nilai signifikasinya. Oke, sekian untuk pengujiannya. Jika ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Terima kasih.